Zona nyaman itu bukan berarti hidup secara nyaman ya. Zona nyaman itu artinya orang yang nyaman menjalani hari-harinya, yang rendah resiko, tidak penuh kekhawatiran, dan sesuatu itu bisa diprediksi. Tanpa dihitung pun itu bisa diprediksi. Jadi zona nyaman itu adalah sesuatu kebiasaan yang tidak ada resikonya sama sekali. Rutinitas yang stagnan, hambar, dan itu saja. Berada dalam zona nyaman memang mudah. Sangat familiar pastinya, namun berdiam diri dalam kondisi seperti itu tidak akan membawa kemajuan bagi kita. Zona nyaman itu seperti cangkang kecil, tempat keong bersembunyi. Aman, bebas bahaya, tapi ya tidak ada sama sekali perkembangan di situ. Zona nyaman tidak ada tantangannya karena semua sudah bisa diprediksi. Contoh kecil, gaji per bulan itu sudah bisa kita prediksi. Terima gajinya kapan, mau bayarin apa, ditransfernya di mana, dan jumlah gajinya kita sudah tahu. Tapi ya statis, begitu-begitu saja. Jumlahnya itu saja. Jangan bermimpi besar kalau Anda sendiri tidak mau merubah situasi itu. Gaji Anda akan sama aja bila Anda tidak mau mengambil resiko untuk mengerjakan hal-hal baru. Orang bilang, jangan meletakkan telur dalam satu keranjang. Tapi, tempatkanlah telur itu dalam keranjang yang berbeda-beda. Kalau satu keranjang pecah, kita masih punya keranjang yang lain. Kalau Anda bahagia menjalankan hal-hal seperti itu ya nggak masalah gitu. Karena kebahagiaan orang itu berbeda-beda. Tapi kalau Anda terus mengeluh, Anda stagnan melakukan itu saja, berarti Anda tidak berani mengambil resiko untuk mencoba hal-hal baru. Tiap hari mengeluh, uang nggak cukup. Tapi tetap nyaman dengan cara yang itu saja. Ada sebuah cerita, ada 3 angin lagi ngobrol sambil bercanda di awan. 3 angin ini adalah angin puting beliung, angin topan, dan angin sepoi-sepoi. Sambil ngobrol mereka lihat seekor monyet yang lagi mager di sebuah pohon gitu. Angin puting beliung langsung membuat sayembara ke angin topan dan angin sepoi-sepoi. Lihat tuh monyet di bawah itu. Barang siapa yang bisa menjatuhkan monyet tersebut dalam kurang dari 5 menit, maka dia akan kita nobatkan sebagai angin paling hebat di antara kita. Oke, semua sepakat. Angin sepoi-sepoi, angin puting beliung, sama angin topan pun sepakat. Akhirnya yang pertama kali untuk mengikuti sayembara itu adalah angin topan. Angin topan turun untuk jatuhin monyet itu. Dari kejauhan monyet itu sudah melihat yang namanya angin topan. Monyetnya itu berpegang keras banget. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Akhirnya lewat 5 menit nggak jatuh-jatuh. Angin puting beliung dan angin sepoi-sepoi pun ketawa. Akhirnya angin puting beliung bilang, ini giliran saya sekarang. Turunlah angin puting beliung gitu ya. Dari kejauhan sudah kelihatan tuh. Monyetnya lihat gitu. Monyetnya berpegang keras gitu. 1 menit, 2 menit. Nggak jatuh-jatuh. Akhirnya angin puting beliung pun menyerah gitu loh. Sekarang tinggal giliran angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi pun mau turun. Kini giliran saya. Yang lain pada ketawa. Kami aja nggak bisa jatuhin itu monyet, apalagi kamu. Angin sepoi-sepoi hanya tersenyum dan dia bilang, kita lihat saja nanti. Udah, dia turun. Nggak kedengaran apa-apa. Anteng. Monyet pun nggak tahu. Monyet itu nggak ngerasain apa-apa. Dia hanya ngerasain nyaman. Anginnya enak banget. Akhirnya mata monyet itu pun terasa berat. Dia ngantuk. Akhirnya dia tertidur. Dan brak, monyet itu pun jatuh. Cerita tadi sedikit menggambarkan bahwa banyak orang tidak berkembang. Itu bukan karena alasan-alasan urgent. Atau bukan alasan-alasan yang membuat keterpaksaan dia. Tapi justru karena dia sudah sangat nyaman dengan aktivitas dia. Sehingga dia tidak berani keluar dari zona nyaman. Dia takut untuk keluar dari zona nyaman. Misalnya, dia kerja kantoran, pergi pagi, pulang petang, pinggang pegal-pegal, penghasilan pas-pasan. Ya, kalau mau dibilang penghasilannya itu sama seperti wanita datang bulan. 1 minggu udah selesai. Ngeluh, penghasilan tidak cukup, tapi tidak mau mencari solusi baru dengan alasan kerjaan saya sudah seperti ini. Mau gimana lagi? Dengan kata lain, saya nyaman dengan seperti ini. The enemy of great zone is comfort zone. Musuh terbesar dari kehidupan yang hebat adalah zona nyaman. Hidup kita baru akan dimulai apabila kita berani keluar dari zona nyaman. Apabila kita berani untuk mencoba hal-hal baru.
Kalau Anda ingin mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan, maka bersiaplah untuk melakukan apa yang orang lain tidak lakukan.